Halo, ketemu lagi dengan viewer traderpreneur. Kali ini akan mencoba membahas tentang leverage. Walaupun beberapa waktu dulu juga pernah ya kita ngomongin soal leverage. Jadi, tapi kita akan coba mengulangi dan menyederhanakannya saja. Oke, leverage itu dalam bahasa Inggris itu ada manfaat, ada pengungkil, pengungkit, apalagi ya ada pengertiannya gitu. Tapi dalam hal ini leverage di dalam forex adalah daya ungkit. Oke, daripada kita susah memahaminya, saya akan mencoba menganalogikan saja. Oke, di dalam perdagangan forex atau valuta asing ini itu dijual per lot. Sama seperti saham. Saham itu kalau kita mau beli, ya kita harus beli minimal satu lot. Nah, kalau saham satu lotnya adalah 100 lembar. Artinya kalau saham BBCA harganya 8.000, kemudian kita pengen beli, ya kita harus beli 100 lembar. Ya 8.000 dikalikan 100 sekitar 800.000 ya, 800.000. Artinya untuk membeli saham BCA kita harus punya modal minimum itu 800.000 untuk membeli satu lot saja, satu lot, ada minimal satu lot. Nah, di dalam forex, di dalam jual beli valuta asing ini juga satu lot. Bedanya satu lot itu seharga 100.000 US dollar. Kalau kalikan 14.000 berarti 1,4 miliar satu lot. Jadi siapapun yang ingin membeli forex, pengen jual atau pengen membeli mata uang asing, kita harus punya duit 1,4 miliar rupiah. Nah, terus siapa yang beli gitu ya kan? Siapa yang mau jualan di itu beli gitu. Kan hanya orang-orang tertentu saja, hanya perusahaan besar, market capital atau venture capital atau perbankan dan lain-lain. Nah, disinilah peluang dari sebuah bisnis. Jadi dia punya duit banyak, saya punya duit banyak, daripada saya jual belikan sendiri, hanya menjual USD atau sendiri, dia juga pengen berbisnis, pengen nambahin uang dia supaya berputar. Bagaimana caranya? Makanya dia menjadi market maker atau menjadi bandarnya lah. Saya punya uang, ini saya pinjamkan, kalian yang dagang gitu. Nah, sama sehalnya seperti kita dalam dunia kita sehari-hari kenal namanya kredit. Misalkan kita itu tidak mampu untuk membeli sebuah rumah seharga 200 juta. Nggak mampu kan? Makanya perbankan menyediakan itu. Karena bank punya duit, makanya bank nih saya punya rumah di sini harganya 200, siapa yang mau beli? Kalian cukup DP, cukup punya duit 5 juta saja, kemudian sisanya dicicil selama sekian belas tahun. Tapi dengan satu syarat, jika kalian telat, kalian kena denda loh. Kalian harus bayar dendanya per hari. Atau kalian jika sekian bulan kalian gagal membayar, itu rumah akan saya sita. Uang kalian hangus, rumah saya ambil. Itu perjanjiannya. Sama juga kayak motor. Kita beli motor seharga 20 juta, karena kita tidak punya duit 20 juta, saya belikan motor seharga 20 juta nih, saya belikan, kalian cicil, cukup DP 2 juta, saya antarkan motor ke rumah dengan satu syarat juga, kalian harus nyicil tepat waktu. Jika kalian gagal, saya akan kena denda, akan saya ambil denda, saya akan denda kalian sekian persen. Itu sudah ada lah ya presentasinya, ada hitungannya. Dan jika dalam waktu tertentu sebulan, 2 bulan, 3 bulan kalian tidak bisa membayar juga, saya ambil motornya, ya kan? Uang kalian hangus, saya ambil motornya. Nah, itu bisa dilakukan oleh bank juga, bisa dilakukan oleh leasing juga. Sama juga seperti saya, jika punya duit saya bisa aja dong
saya buka perusahaan kapital, oke, kalian bisa minjem uang ke saya, kalian cicil, bisa saja kan, sama perbankan juga bisa. Nah, di dalam jual beli forex ini juga sama, modelnya seperti itu, cuman namanya adalah leverage, daya ungkit kalian. Saya menyediakan leverage bisa kali 10 kali 100 kali 200 kali 500 kali 1000 kali 2000 kali 3000, terserah kalian mau milih leverage yang mana, mau minjam berapa saya kasih. Tinggal persyaratannya apa, kalian pakai uang saya. Jika kalian untung ya monggo kan, pakai aja tuh motor, itu rumah, itu manfaat buat kalian kok, nggak apa-apa lah gitu ya, nggak rugi baik gue. Tapi jika kalian gagal beli barang itu terus tidak laku, ya saya akan ambil uang kalian, saya akan denda kalian, denda sedikit demi sedikit, denda, saya akan cabut uang kalian. Dan jika kalian betul-betul gagal sesuai dengan targetnya, maka akan saya ambil semua uang kalian. Itu adalah leverage-nya. Nah gitu. Nah, dunia seperti itu sudah umum kita jalani setiap saat lah, dari dulu kita tahu. Bedanya kalau perbankan ya bank menyediakan uang. Ada juga kalau motor leasing namanya, dengan macam-macam kontrak gitu ya kan, beda-beda, setiap leasing beda ini. Nah, leverage juga sama seperti itu. Cuman bedanya ini saya kasih pinjamkan uang, kemudian pakai untuk kalian berdagang. Kalau untung monggo buat kalian untungnya, kalau kalian rugi maka kalian harus menanggung dendanya. Dan juga kan kalau masih gagal juga sesuai dengan presentasinya, margin call 100%, maka akan saya ambil uangnya semuanya. Itulah cara kerja dari perdagangan valuta asing ini dengan metode leverage atau daya ungkit. Kita contohkan. Ini adalah leverage 1/500. Jadi kita terserah sih mau menggunakan yang berapa, terserah sih. Kita bisa milih, bisa berbanding 100, bisa berbanding, bisa diklik nggak ya? Ada di, kalau sebelum daftar kita akan milih di situ mau kali 100 berbanding 200.000 sampai 3.000, terserah, tergantung brokernya lah. Tapi ini kebetulan saya pilih pada saat kita daftar pertama kali dapatkan akun, itu kita milih yang 500 kali. Oke. Di sini akan saya contohkan. Ini adalah Euro USD. Saya beli tadi kan awalnya saya beli 0,20 lot, 0,2. Kemudian karena saya ingin menunjukkan kepada kalian, saya tambahkan lagi 0,8, sehingga ini saya membeli euro terhadap dolar Amerika sebesar 1 lot. Harganya adalah 199,75 dolar. Jadi harusnya untuk membeli 1 lot saya harus punya duit 1,4 miliar kan. Harganya sebesar itu. Karena saya nggak punya duit kan, untuk beli 1 lot kalian harus cukup membayar 2.700.000 saja. Lebih kurang ya, 199 dolar kalau dikalikan 14.000, kalian hitung sendirilah, mungkin sekitar 2,7 atau 2,8 juta seperti itu. Cukup dengan uang itu. Silakan kalian berdagang seperti ini, kalian berdagang ya. Kalau di sini kalau kalian mau beli euro naik, ya kalian belilah euronya. Kira-kira euro mau naik ya kalian beli saja. Karena kalian beli harus naik gitu ya, tidak boleh turun. Kalau turun berarti itu adalah kerugian buat kalian dan itu merugikan saya. Makanya kontraknya adalah jelas, jika kalian rugi maka uang kalian yang akan saya ambil, karena saya pemilik modal gitu ya, saya ambil uang kalian. Karena kalian rugi, uang harganya barang yang kamu beli nggak ada harganya. Nah, terus dia kalau rugi lagi sampai betul-betul ini mencapai 100%,
1% ini, kerugian kalian sudah margin level kalian sudah habis, bahkan sudah menyentuh 100%, ini kan persen ya. Kalau ini menyentuh 100%, equity ini kan habis lama-lama. Modal kalian dipotong kerugian, maka akan ketemulah equity ini. Equity ini juga sudah menyentuh sampai titik batasnya. Nanti ini akan menjadi di bawah 100%, ada namanya margin call. Ada beberapa broker yang margin call di bawah 100, saya ambil semuanya duit kalian, tidak peduli pokoknya, karena kalian merugikan saya, berarti kan kalian membeli barang, suatu barang kalian beli akhirnya turun, ya saya ambil duit kalian, sampai titik, ngambilnya sedikit-sedikit ya kan, segini-segini. Tapi begitu kalian mencapai ini 100%, kalian udah betul-betul turun, nggak ada harganya, maka modal kalian akan saya ambil, ambil, kosongin gitu ya. Tapi ada beberapa broker yang lebih oke, dia akan memotong pada posisi mencapai 30%. Tidak 100%, kalian hanya akan, halo kalian di 100%, apa yang mau kalian lakukan? Kalian mau tambah modal? Oke, saya modalin lagi, nggak masalah. Kalian modal tambahin lagi supaya marginnya turun. Siapa tahu nanti naik, kemudian kalian bisa profit. Sementara ini kalian gagal, akan saya cabut nih 100%. Saya kasih waktu sampai dengan 30%. Nah, begitu 30% tersentuh ini, maka uang kalian akan saya ambil semua, saya cabut. Nah, biasanya akan disisakan 15%. Oke lah, daripada kalian kasihan juga saya, nggak mungkin saya ambil sampai 0. Margin call di 30% saya ambil, ada yang sampai 20% saya ambil, atau 15% saya ambil. Saya sisakan sebesar itu. Mungkin kalian punya waktu lagi untuk kalian berdagang di kemudian hari. Toh saya juga masih pinjamkan kalian, tenang saja. Nah, seperti itulah cara kerja dari perdagangan forex menggunakan leverage seperti ini. Jadi kalian tidak usah alergi dengan namanya bahasa bandar, yang seolah-olah bandar ini hanya untuk bandar judi sebetulnya. Toh bandar di setiap itu ada. Tengkulak juga bisa dibilang bandar beras, bandar cabai, bandar dan lain-lain. Kemudian di dalam dunia umum juga sama kan, tadi kita beli motor, beli mobil, beli rumah dan lain-lain, itu ada perbankan, ada leasing, ada apa istilah namanya, penyedia keuangan kan, ada pinjol, ada rentenir dan lain-lain. Itu hanya perbedaan bahasa, tapi bisnis yang dilakukan adalah seperti itu. Jadi keuntungan para bandar-bandar ini adalah dari situ. Nah, apa yang menguntungkan bandar? Jadi kalau kalian menggunakan lot, semakin besar lot yang kalian pakai, bandar tuh semakin senang gitu ya. Karena biasanya kita beli pengennya lot besar, pengen cepat untung besar, ya udah, kalau memang kalian untung silahkan kalian ambil kok duitnya, no problem. Kalian pakai duitnya, kalian tarik, nggak masalah. Cuman kalau rugi, hati-hati, akan saya ambil duit kamu dengan cepat juga, dengan ya sesuai dengan kita pinjamnya. Kalau kita beli satu lot, beli gede, dapatnya gede, tapi ruginya juga gede. Sudah sifat manusia kan seperti itu. Semakin kita dikasih pinjaman, dikasih besar, pinjam, padahal kita tidak mampu sebetulnya kita tidak mampu, orang nggak mampu sebesar itu, tapi kita kasih mengira-ngira. Nah, jadi sama seperti juga dalam dagang. Kalau kita belum mampu, ya jangan minjam leverage seperti ini gitu ya, karena betul-betul uang yang kita pakai untuk membeli, jika salah maka akan diambil oleh perusahaan venture capital atau penyedia keuangan seperti ini. Ya di sana mungkin kita tidak tahu yang menyediakan uang ini siapa, entah itu individu, perusahaan venture capital atau perbankan, kita nggak tahu. Dalam hal ini yang menyediakan uang tersebut adalah market trader maker lah gitu istilahnya, bandarnya gitu ya, karena dia ada bandar. Dalam saham, bandar itu biasanya dia yang menggoreng saham naik dan turun dan lain-lain, itu bandarnya. Karena dia
menaik dan turunkan suka hati dia dengan modal yang segitu besar. Tapi kalau dalam dunia forex dia pinjamkan gitu ya. Sama seperti bisnisnya dalam dunia real kalian tadi kita ceritakan. Jadi bagaimana leverage, apakah perlu yang kecil apa yang besar? Jadi sebaiknya sih kalian besarkan saja. Makin besar, toh kita keuntungan begini. Dalam dunia real, jika kita diberi pinjaman makin besar, tentu kita akan makin senang karena kita bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Kalau kita dapat 200 juta, kita dapat rumah di pinggiran. Tapi kalau dapat 2 miliar mungkin di pinggir kota. Nah, tetapi kita juga harus mengukur diri kita gitu ya. Kemampuan kita sebesar apa? Kita mampu membayar sebesar apa? Kita sanggup menanggung denda sebesar apa? Sama juga dalam dunia forex ini. Jadi kita harus mampu kita dalam mengerti pasar. Jadi kita harus bisa menganalisa pasar. Kita harus bisa cermat menjual dan beli. Jangan serakah dalam menggunakan. Kita sudah dipinjamin uang sebesar itu, maka kita harus gunakan sedikit demi sedikit. Makin sedikit kita pakai, maka makin sedikit resikonya, dan juga pastinya makin sedikit keuntungannya, kan seperti itu. Jika kalian sudah dipinjami uang, dipakai modal besar untuk membeli euro misalkan, beli euro ternyata di market gitu euro itu kalah terhadap USD, otomatis harganya turun, gak ada harganya, ya bandar nggak mau rugi gitu ya. Saya ambillah duit kalian gitu. Nah itu seperti itulah bandar yang berada dalam dunia perdagangan forex seperti itu. Cara kerjanya begitu, mencari keuntungan dari situ untuk venture capital. Sementara kalau broker itu kan penyedia pasarnya saja. Penyedia pasarnya itu artinya dia hanya menyiapkan pasarnya, dia ini dapat keuntungannya dari apa? Dari spread gitu ya. Dan di sini ada spread. Di sini ada spread, di sini spread nih. Jadi setiap kita beli itu ada selisih. Begitu kita membeli 8 pip ini sudah diambil sama bandar. Jadi kalau kita beli 1000 itu sudah 992, yang 8-nya itu sudah diambil, itu sudah rugi. Kalau kita beli udah rugi segitu karena memang udah diambil keuntungannya dulu gitu, sebagai jasa retribusi lah. Kalau di pasar itu retribusi. Jadi pagi-pagi belum apa-apa juga sudah ditarik retribusi gitu. Kadang-kadang ya belum punya penglaris, retribusi udah datang. Sama seperti itu. Kemudian ada juga dia dapat dari sewa menginap, swap namanya. Jika kita karena masih rugi seperti ini, kita inapkan. Namun kalau kita cut loss sayang dong. Nanti kalau udah waktunya kok belum, masih rugi ya, buat besok lah gitu. Siapa tahu besok naik dong. Kalau harga naik ya kita tahan dulu, besok naik baru kita jual gitu ya. Kalau rugi ngapain kita jual sekarang, kan seperti itu. Nah itu ada biaya sewa inapnya, maka itu untuk keuntungan si broker ini exchange lah di sini kan. Brokernya dia yang menyediakan pasar sebagai broker, karena dia yang menyediakan pasarnya gitu. Kayaknya itu ya, mudah-mudahan kalian paham dengan analogi yang sederhana daripada kalian rumit ngunyah mikirin hal seperti ini. Kan lebih mudah dipahami, simple dan sederhananya seperti itu, pola bisnisnya seperti itu. Nah karena ini adalah pola bisnis, mereka menggelontorkan uang begitu banyak juga karena bisnis. Jadi kalian jual beli ini juga harus bisnis. Ini sama adalah dengan hal bisnis. Jika kalian gunakan uang yang pinjaman tadi dengan bijak, kalian harus mendapatkan keuntungan, jangan spekulan. Ini naik, beli sebanyak-banyaknya. Iya kalau naik, kalau turun itu adalah kerugian. Nah, jual beli ini kebetulan bergerak sangat cepat. Hitungannya itu by detik, by menit lah seperti itu ya, karena kebetulan kan seluruh dunia by detik seperti itu. Contoh seperti ini kan kalau kita lihat
di time frame M1 itu bergerak cepat seperti ini. Itu kan M1 ya. Kalau kita lihat ada yang lebih cepat lagi tidak? Biar kalian bisa nah seperti itu. Kan bergerak sangat cepat sebenarnya. Dia ada pada saat dia ada orang beli, maka dia akan semakin banyak orang beli, lama-lama naik. Kemudian banyak orang menjual, dia akan turun seperti itu. Hanya supply and demand ya. Jadi distribusi sama permintaan. Jadi kalau permintaan banyak, ya dia naik. Kalau suplainya terlalu banyak, dia turunnya seperti itu aja gitu ya. Kalau euronya banyak, kebanyakan, ya dia turun. Orang banyak, kalau ininya sedikit, ya dia naik. Nah seperti itulah terjadi jual beli. Bedanya ini berlangsung dengan sangat cepat, jadi seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau kayak saham sih, kalau pelan ya pelan, kalau jamnya pelan gitu naiknya, nggak seperti ini. Ini kebetulan karena memang terjadi di seluruh dunia. Setiap saat kita ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli 1 lot, ada yang beli 2 lot, ada yang beli 1000 lot, ada yang modal $10, ada $20, $100, $1 juta, dan lain-lain seperti itu. Oke, seperti itulah kira-kira pola bisnisnya. Jadi kalian gunakan uang pinjaman ini sebaik-baiknya supaya uang kalian yang DP ini, yang sebagai uang DP-nya itu tidak hilang begitu saja. Sama seperti kalau kita membeli motor, dan DP motor, DP rumah, DP mobil dan lain-lain, kalian bisa mengira-ngira, bisa tidak saya memanfaatkan DP ini, kemudian saya putar duitnya dari mobil tersebut gitu ya. Sama kalau kita beli mobil kan untuk gaya-gayaan, tapi kalau beli angkot tidak bisa begitu. Beli angkot adalah peniaga. Kalian beli angkot dicicil, kalian harus bisa mendapatkan uang dari angkot tersebut. Sama juga kita membeli NAS seperti ini, Euro USD, GBP dan lain-lain. Kalian sudah dipinjamin duit, sudah punya DP, pakai sebaik-baiknya dan gunakan sebijak-bijaknya. Kalian pahami pasar, kalian berhati-hati, kalian realistis, kalian logis dan lain-lain. Jangan spekulasi. Oke, itu saja ya mungkin untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Terima kasih dan bye-bye.